Kalau ini kita bakar, ini akan makan waktu berbulan-bulan. Nah, solusinya seperti ini. Ini daerah miring, kemudian kita lakukan pematokan. Patok 1, kemudian patok 2, patok 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian kita berikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan berbagi pengalaman dengan kalian tentang bagaimana kami membuka hutan dan merubahnya menjadi sebuah perkebunan yang tertata rapi dan indah. Ini dahulu adalah kebun masyarakat yang terakhir diolah tahun 70-an. Dan sekarang tahun 2022, kurang lebih sekitar 50 tahun yang lalu, lahan ini adalah pertanian masyarakat. Dan hari ini, setelah 50 tahun menjadi belantara kebun yang tidak produktif, sehingga banyak sekali humus pupuk yang berpuluh-puluh tahun menjadikan tanah ini menjadi tanah yang subur, namun sayang tidak produktif. Dan hari ini kami mau berbagi pengalaman bagaimana kami membuka kebun ini menjadi kebun alpukat yang nantinya akan produktif. Kita ikuti keseruannya. Nampak di sana pemandangan yang indah sekali, dan itu Gunung Sawal, dan di sana ada Gunung Galunggung, namun tertutup kabut. Nah, seperti inilah nampak di depan kita. Ini kayu yang berserakan setelah kita tebang. Rumpun bambu seperti itu, terus kemudian kita tebang. Nah, itu aslinya seperti itu, sehingga batang kayu besar-besar ini sekitar 10 tahun yang lalu itu ditebang, dipanen, kemudian dibiarkan menjadi hutan lagi. Dan seperti ini tunggul-tunggul yang puluhan tahun kemudian kita lakukan pembabatan. Nah, menghadapi persoalan seperti ini jangan dibongkar. Kalau kalian bongkar, ini menghabiskan tenaga yang ekstra, dan biarkan menjadi tunggul penahan tanah, sehingga ini nanti jadi pupuk karena akan mati. Kayu semak belukar kemudian kita tebang dengan tim pembabatan seperti di video kemarin. Alat-alat yang kami gunakan yaitu mesin potong dan chainsaw. Kemudian setelah kita babat, kita lakukan langkah kedua. Langkah kedua yaitu pembuatan pondasi terasiring menggunakan tumpukan kayu-kayu dan ranting-ranting. Kalau ini kita bakar, ini akan makan waktu berbulan-bulan. Nah, solusinya seperti ini. Ini daerah miring, kemudian kita lakukan pematokan. Patok 1, kemudian patok 2, patok 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian kita berikan ranting-ranting kayu-kayu. Bang, kenapa nggak dimanfaatkan? Waduh, di sini jauh dari jalan, kemudian masyarakat juga. Sekarang sudah nggak seperti dulu. Ini kayu bisa dijual, betul, kalau di pinggir jalan. Kalau di posisi seperti ini, bukannya untung, tapi malah buntung. Jadi kadang-kala kayu hanya kita kasih. Kalau ada tukang kayu mau ambil, silahkan tebang sendiri, potong sendiri. Nah, itu menguntungkan buat kita karena kita nggak ngeluarin biaya tebang. Tapi ya tukang kayu lebih pintar, dia ongkos ngangkutnya berapa. Jadi solusinya kita buat terasiring pondasinya seperti ini, menggunakan kayu balok dan kayu ranting-ranting. Nah, ini langkah kedua, dan itu dilakukan pemotongan oleh Mang Jaja seperti ini, ditumpuk.
kayu-kayu ini, potong pendek, terus itu kayu yang berdiri yang dipatok ini sebagai penahan, dan kayu yang melintang ini menahan tanah nanti. Oke, kita bergeser ke atasnya yang sudah dilakukan perapihan. Nah, seperti inilah. Setelah dibelikan kayu-kayu ini, kemudian diberikan rumput-rumput sebagai penahan agar tanah tidak tergerus ke bawah. Ini nanti akan mengalami pembusukan dan penurunan permukaan tanah. Betul. Makanya pembuatan terasi ini tidak bisa sekali. Nah, seperti ini. Ini yang sudah selesai dibuat patok pondasinya, dan ini yang belum dilakukan pencangkulan, dan seperti inilah. Nah, ini patok kayu pondasi dan kita naik. Nah, ini tanah kemudian dicangkul, diurukan ke sini. Hanya saja ini dalam beberapa bulan nanti akan busuk kayu-kayu ini dan permukaan tanah ini akan turun. Nah, solusinya bagaimana? 2 kali pekerjaan, yaitu ini tanah udah rata, nanti penanamannya agak ke dalam sehingga tanah nanti untuk 2 kali itu dilakukan perapihan pembuatan terasiring ke sini. Karena nanti yang blok sini akan ambles, akan turun seperti itu. Dan ini kamalir yang sudah dibuat oleh Mang Elep. Nah, ini Mang Elep, artis kita dari Babakan. Kalau ada kemudian tunggak pohon-pohon yang masih kecil bisa didongkel, lakukan didongkel. Tapi kalau yang besar nggak usah. Nah, seperti ini. Nah, ini Mas Andri bersama Mang Yadi. Bentar Mas. Oke. Nah, seperti inilah. Kita lihat bagaimana Mang Yadi mengisi pondasi terasiring ini dengan tanah. Mengambil 1 jengkal demi 1 jengkal tanah, kemudian menimbun tumpukan kayu ranting ini. Inilah kenapa pembuatan terasiring secara manual itu sangat memakan waktu. Dan inilah penanaman dengan olah tanah seperti ini. Jadi pembabatan, pembuatan terasiring, perapihan, baru terakhirnya adalah penanaman. Boleh dan bisa dilakukan ketika luas lahan 1 hektar ke bawah. Jadi kalau kita menanam luas lahan sampai 5-10 hektar, jangan keteter kalian nanti. Jadi buka lahan, tentukan titik tanam, baru langsung tanam. Nanti setelah hidup berangsur-angsur baru kita lakukan perapihan, pengolahan tanah dengan pembuatan terasiring seperti ini. Kita lihat dari posisi atas. Ya. Nah, inilah yang sudah selesai dan itu tunggul-tunggul tidak dilakukan pembongkaran. Bang, apa itu akarnya tidak mengganggu? Sementara ini pasti mengganggu, hanya saja nanti kita matikan dengan herbisida sehingga akar ini sementara ini masih hidup, masih berebut sumber makan ketika kita tanam, baik alpukat, durian atau yang lain. Nah, seperti ini. Tapi nggak usah khawatir, ini nanti mati sendiri ketika lakukan penyemprotan. Nah, langsung disemprot nih, terus kemudian dipotong akar-akar utamanya itu seperti ini. Sekaligus ini juga penguat
terasiring agar tidak longsor. Nah, ini tim kita. Dan ketika sudah dilakukan pembuatan terasiring seperti ini, maka kalian mau tanam apapun sudah siap. Mau tanam singkong, mau tanam alpukat, mau tanam durian, apapun sudah siap. Nah, itu lahan yang baru kita buka dan belum kita lakukan olah tanah. Demikian tadi cerita singkat kita tentang bagaimana pembukaan lahan hutan belantara kemudian dibuka menjadi sebuah kebun yang indah. Tidak sulit, tapi juga tidak mudah bagi orang yang belum punya pengalaman. Dan kami di sini sudah berpengalaman membuka lahan skala luas, puluhan hektar bahkan ratusan hektar, baik manual maupun dengan mekanisasi. Kalau mekanisasi bagaimana, Bang? Ya dengan alat berat. Kita lihat kondisi tanahnya labil apa tidak. Kalau tidak labil, kita berani gunakan alat berat. Ketika labil, jangan coba-coba menggunakan alat berat. Dan alat berat pun yang paling besar yang bisa kita gunakan adalah PC75. Kalau yang PC200, wah terlalu berat. Bobotnya terlalu beresiko. Kalau ada yang lebih kecil dari PC75, PC50, PC35, oke. Nah, seperti inilah lahan kalau yang sudah jadi. Dan mudah-mudahan menjadikan sebuah pengetahuan buat kita semua dan semoga bermanfaat. Salam dari Tanah Panjalu. Salam dari Bang Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.